Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita lanjut ke Cybercase 29 ya. Izin share screen dulu. Hmm, Cybercase 29 itu tentang peeling tunnel detection gitu ya. Oke, kita masih gunain tools yang sebelumnya yaitu adalah Vision One dari Trend Micro gitu ya. Ada sebuah alert dengan severity medium. Dan alert itu namanya adalah peeling tunnel detection. Nah, oke. Secara sederhana, ini adalah sebuah temuan keamanan dengan skor 40 yang diberi nama model. Dengan label deteksi tunnel detection yang mengindikasikan adanya aktivitas penggunaan alat tunneling berbasis peeling. Bagian dari putih yang berpotensi digunakan untuk membuat koneksi tersembunyi. Membuat koneksi tersembunyi ya, tunneling. Tingkat keparahan dikategorikan medium dengan dampak terdeteksi pada satu endpoint dan satu pengguna. Serta sumber data berasal dari sensor endpoint yang biasanya berarti aktivitas ini diamati langsung dari perangkat pengguna dan bisa mengarah pada penggunaan SSH tunneling. Baik untuk administrasi sah maupun potensi penyalahgunaan untuk bypass kontrol jaringan. Praktek-praktek begini biasanya cukup apa ya namanya cukup common lah ya digunakan untuk melakukan tunneling. Tinggal kita perlu lihat nih apakah proses tunneling ini adalah proses yang legitimate atau tidak gitu ya. Nah, kita fokus ke peelingnya dulu ya. Peeling tunnel detection adalah mekanisme deteksi keamanan yang mengidentifikasi penggunaan peeling command line SSL klien dari paket putih untuk membuat koneksi tunneling. Tunneling ini memungkinkan lalu lintas jaringan dialihkan melalui koneksi SSH yang terenkripsi, sehingga bisa digunakan untuk akses jarak jauh yang sah, misalnya administrasi server. Tetapi juga sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan aktivitas melewati firewall atau membuat backdoor komunikasi ke luar jaringan. Ya, kita coba lihat ya lebih detail mengenai peeling ini. Deteksi tunneling ini protokol Windows dengan peeling. Analis ini mendeteksi penggunaan peeling termasuk versi yang diubah namanya seperti pvhost.exe untuk tunneling protokol yang dapat digunakan untuk keluar atau pergerakan lateral di dalam suatu organisasi. Analisis ini mengidentifikasi opsi berbasis perintah spesifik min R, min L, min D, min I, min N, min P, min PW. Nah, kemudian ini tuh tujuannya adalah untuk dianalisis oleh EDR ya, Endpoint Detection and Response ya. Nah, XDR tadi dalam konteks Vision One, Trend Micro tadi, itu karena dia udah XDR pasti udah ada EDR-nya di dalam gitu ya. Nah, ini coba dia melakukan analisis ya. Ini kodenya. Nah, nama prosesnya proses penggabungan mogok kerja massal dua lainnya. Jenis sumbernya CrowdStrike Event as Sensor. CrowdStrike. ID peristiwa Sysmon. Satu, log peristiwa Windows keamanan 4688. Oke. Ini konfigurasi defaultnya dengan disabilitas benar, true ya. Jadwal cronnya, waktu paling awal, dan seterusnya. Nah, deteksi ini didasarkan pada data yang berasal dari Agent Endpoint Detection and Response. Ini dalam konteks ini adalah Splunk ya. Agent-agent ini dirancang untuk menyediakan telemetri terkait keamanan dari titik akhir tempat agent tersebut diinstal. Untuk mengimplementasikan pencarian ini, harus memasukkan log yang berisi GUID proses. Ini proses ID-nya ya. Nama proses dan proses induk. Selain itu, Anda harus memasukkan eksekusi baris perintah lengkap. Log ini harus diproses menggunakan Splunk Technology Add-ons yang sesuai dan spesifik untuk produk EDR. Log juga harus dipetakan ke node processes model endpoint data. Nah, ini menggunakan Splunk kan ya di sini konteksnya. Positif palsu, false positif yang diketahui.
Kemungkinan terdapat false positif jika organisasi mengizinkan channeling SSH keluar atau internal. Lakukan penyaringan sesuai kebutuhan. Oke, nah pengujian deteksinya hasilnya begini. Validasi lulus, statusnya lulus, kumpulan data tidak tersedia, sumber tidak tersedia. Satuan lulus, kumpulan data. Nah, secara sederhana, apa namanya? Ini tuh mau nyampein bahwa Splunk ini bisa mendeteksi peeling tadi ya, proses peeling tadi ya. Jadi peeling ini bukan hanya bisa dideteksi oleh si Vision One dari Trend Micro ini aja, tapi Splunk juga mampu untuk melakukan deteksi itu gitu ya, secara sederhana gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini adalah grafiknya ya dari peeling tadi. Ini ada endpoint, ini ada usernya. Kemudian yang berjalan itu ada SSH min R. Kalau yang tadi kan kita lihat ya bahwa ini semuanya di nih min R ini ya, yang min R. Nah, ini dicoba semua ya, proses pakai min R, min L, min D. Nah, ini di sini dalam konteks ini adalah min R ya, SSH min R. Kemudian yang jalan ini adalah di localhost antigravity.exe, ssh.exe, localhostnya juga. Oke. Nah, grafik dan summary tersebut ini menunjukkan adanya aktivitas SSH reverse ya. Channeling, peeling, channel detection yang dilakukan oleh user pada endpoint di mana proses anti-gravity exe memicu eksekusi SSH.exe. Anti-gravity-nya memicu eksekusi SSH dari Windows Open SSH dengan parameter port forwarding. Oke. Jadi ini lokal ya, min R menuju host internal. Alur proses pada grafik ini memperlihatkan hubungan berantai antar user login, aplikasi parent, hingga eksekusi SSH yang kemudian membuat tunnel terenkripsi ke sistem internal yang ditandai dengan koneksi ke beberapa node proses terkait. Aktivitas ini diklasifikasikan sebagai teknik T1573002 encrypted channel karena menggunakan SSH untuk membangun kanal komunikasi terenkripsi yang dapat melewati kontrol jaringan. Jadi kalau terenkripsi kan artinya nggak bisa dibaca dengan mudah ya kalau nggak ada sistem keamanan yang cukup canggih untuk melakukan decrypt dari komunikasi itu gitu ya. Dengan potensi penggunaan untuk bypass kebijakan keamanan atau remote access tidak langsung ke layanan internal. Sehingga meskipun bisa bersifat administratif, misalnya debugging atau fault forwarding sah, tetap memerlukan validasi lebih lanjut untuk memastikan apakah aktivitas tersebut diotorisasi atau merupakan indikasi penyalahgunaan akses ya. Jadi kalau channeling ini, peeling tadi ini, dia udah terenkripsi gitu ya. Ketika dia terenkripsi, ya untuk melakukan decrypt artinya kan perlu diketahui key-nya ya. Gitu kan ya. Nah, jadi dalam konteks ini Vision One nggak bisa ngeliat nih sebelum tadi dikonfigurasi apa key untuk encrypted-nya tadi. Ketika dia nggak bisa decrypt, ya udah dia muncul ini. Kalau ada akses ini nih, tolong ini legitimate atau enggak gitu. Secara sederhana seperti itu ya. Kalau kita lihat lebih detail mengenai SSH reverse tunneling, ini adalah sebuah teknik SSH yang membuat port forwarding terbalik. Port forwarding terbalik agar server remote bisa mengakses service di mesin lokal melalui koneksi terenkripsi ya tadi ya channeling tadi ya. Berbeda dengan reverse proxy yang mengatur dan meneruskan traffic aplikasi HTTP atau HTTPS ke backend serta bastion host yang berfungsi sebagai server gerbang aman untuk mengontrol akses ke jaringan internal. SSH reverse tunneling hanya merupakan mekanisme terowongan koneksi bukan pengatur traffic atau gateway access. Jadi dia terowongan ya, koneksi terowongan, tunneling tadi ya. Kita coba lihat nih mengenai SSH ini tuh ada yang menarik ya. Ada sebuah penelitian di sini judulnya adalah On the Security of SSH Client Signatures. Jadi dalam implementasi penggunaan SSH ini kita juga perlu memperhatikan signature-nya. Jadi ada beberapa signature yang dianggap rentan, yang memang terbukti rentan ya.
Ini tahun 2025 abstraknya ya baru kurang lebih mungkin 6 bulanan ya. Kurang dari 6 bulan lah. Abstraknya begini. Administrators and developers use SSH client keys and signatures for authentication. For example, to access internet backbone servers or to commit new code on platform like GitHub. Oke, dia untuk ngelakuin commit ya. Dia ngegunain SSH itu masuk ke dalam sebuah server, kemudian servernya itu narik data dari GitHub untuk dia ngupdate aplikasi gitu ya. However, unlike server, SSH client cannot be measured through internet scans. Nggak bisa dipastikan nih melewati internet, pemindahan internet gitu ya. We close this gap into step. First, we collect SSH client public. Okay. Keys, such as are regularly published by their owners on open development platform like GitHub and GitLab. Jadi ada SSH client public yang dia dipublish nih di GitHub. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan bagus harusnya GitHub-nya tuh nggak public sih, dia private ya. We systemize previous non-academic work of subjecting these keys to various security tests in a longitudinal study. Second, in a series of black box lab experiment, we analyze the implementation of algorithm for SSH client signature in 24 popular SSH client for Linux, Windows, and Mac OS. We extracted 31.622.338 keys from the public source into scans di dalam dua pemindaian. Compared to previous work, we see a clear tendency to abandon RSA signatures in favor of EDDSA signature. Nah, banyak yang udah beralih gitu ya ke EDDSA signature karena dia dianggap lebih aman gitu ya. Still in January 2025, we found 98 broken short keys. 139 keys generated from weak randomness and 149 keys with common or small factors. The large majority of the retrieved keys expose no weakness. Ya, IDDSA nggak ada kelemahannya. Bukan nggak ada kelemahannya, belum ditemukan kelemahannya secara sederhana seperti itu ya. Weak randomness cannot only compromise a secret key through its public key. Nggak bisa ngedapetin secret key melalui public key itu gitu ya. Maksudnya kelemahan itu adalah seseorang itu nggak bisa menemukan private key dari public key-nya. But also through signature, it is well known that a bias in random nonce in ECDSA can reveal the secret key through public signature. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, ternyata kalau dia menggunakan signature dari ECDSA, itu seseorang bisa mendapatkan private key dari public key-nya gitu. Private key dari public key-nya. For the first time, we saw that the use of deterministic nonsense in ECDSA can also be dangerous. The private signing key of a PuTTY client can be covered from just 50 each valid signature if ECDSA with NIST curve P521 is used. PuTTY acknowledged our finding in CVA 2025 and 24 31497 and they subsequently replaced the nonce generation algorithm. Nah, ternyata tadi ECDSA ini yang merupakan salah satu signature yang common digunakan pada SSH, dia memiliki kerentanan. Kerentanannya apa tadi? Private key-nya bisa didapetin dari public key. Di mana public key itu biasanya terekspos. Nah, ini dia yang berbahaya. Oke, kita nggak bakal baca detail. Kalau seandainya mau baca lebih detail bisa di ini ya, arsip.org PDF 2509
0.09331 ini. Oke, kita langsung ke conclusionnya aja. Intinya sih apa yang mau disampaikan dari jurnal on the security of SSH client signature ini gitu ya. Nah, ini conclusionnya. In this paper, we set light on the yet unknown complete SSH client complex SSH client authentication ecosystem. Among other findings, we show the increasing importance of the EDDSA signature algorithm. We also saw the risk associated with proprietary deterministic nonce algorithm in our attack on biased nonce in the ECDSA and EST P521 implementation of PuTTY. We have also shown that weak or corrupt SSA public keys can pose a significant threat to the integrity of user account. In a longitudinal scan of three source repository platform, we have found keys compromised by various attacks. We have also shown that upload filter scanning for vulnerable keys can significantly reduce the user exposure to such vulnerabilities. Platforms that deploy such filter have a substantially lower number of affected weak keys among their users. Nah, ini menarik. Pada akhirnya begini, sebenarnya gini ya, kalau ini praktek yang buruk ya, kalau seandainya aplikasi yang kita manage di version control seperti GitHub, kemudian kita taruh di public, itu menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan ya, karena seharusnya apa namanya eh aplikasi perusahaan itu harusnya ditaruh di private gitu ya. Nah, kemungkinan yang bisa dihack ini ada. Nah, kalau itu ditaruh di public, nah ini menjadi pertanyaan besar sebetulnya gitu ya. Nah, pada akhirnya begini, intinya begini. Ketika kita kalau kita mau implementasiin SSH, gunakan jangan gunakan ECDSA ini karena ECDSA ini bisa ditembus secara sederhana itu. Apabila public key-nya kita bisa dapetin nih dari GitHub tadi. Nah, lebih aman kita menggunakan ED, ID, DSE ini nih. Itu yang lebih aman. Secara sederhana, paper ini mau nyampein itu. Kalau kamu menerapkan menerapkan apa namanya menerapkan SSH, perhatikan signature-nya apa yang digunakan. Kalau signature-nya yang digunakan adalah ECDSA, ECDSA, nah tolong lakukan konfigurasi yang tepat untuk penerapan itu. Misalnya tadi public key jangan taruh di public. Public key-nya jangan taruh di expose di public pokoknya. Terserah mau di version controlnya di manakah, jangan taruh di public. Karena itu bisa menjadi celah dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi kalau tadi memang mau lebih lebih mudah lagi, jangan pakai isi DSA, pakainya ID DSE secara sederhana gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita mau lihat coba dulu ya. Apa sih bedanya isi DSA dan ID DSA gitu ya? Secara sederhana itu apa bedanya? Kalau RSA, DSA ini menurut saya itu udah sesuatu yang common banget ya digunakan gitu ya. Nah, ini cara kerjanya. Hello Alice, encrypt. Nah, di encrypt terus di decrypt sama si Alice. Hello Alice. Bobnya ngirim Hello Alice di encrypt. Encryptnya dikirim, di decrypt oleh Alice. Kemudian Alice-nya baca. Ini bacanya nyata Hello Alice. Gitu, secara sederhana gitu. Ada public key, ada private key gitu ya. eh di sini dijelasin bahwa ada tiga kelas algoritma yang umum digunakan untuk enkripsi asimetris. Asimetris ya. Ada RSA, DSA, algoritma berbasis kurva eliptik. Nah, yang tadi isi ID, isi DSA dan ID DSA itu adalah algoritma berbasis kurva eliptik ya. Ini RSA nih memang paling lama ya 1977. Paling itu generasi online ini dia. Isi DSA dan ID DSA masalah algoritma diskrit.
kurva eliptik. Algoritma yang menggunakan kurva eliptik juga didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada solusi yang efisien secara umum untuk menyelesaikan masalah algoritma diskrit. Algoritma tanda tangan digital kurva elips ECDSA dan algoritma tanda tangan digital kurva Edwards EDDSA menggunakan kurva elips, sedangkan DSA menggunakan operasi matematik yang dikenal sebagai eksponensiasi modular. Kompleksitas komputasi dari masalah algoritma diskrit memungkinkan kedua kelas algoritma untuk mencapai tingkat keamanan yang sama dengan RSA dengan kunci yang jauh lebih kecil. Oh, dia mau nyampein itu ya. Oke, membandingkan algoritma enkripsi. Nah, ini RSA, ini DSA-nya, dan ini dia. Isi DSA dan ID DSA. Kedua contoh di atas tadi itu tidak sepenuhnya akurat karena baik Sony maupun protokol Bitcoin menggunakan isi DSA. Nah, protokol Sony dan Bitcoin masih pakai isi DSA nih. Bukan DSA yang sebenarnya. Isi DSA adalah informasi kurva eliptik dari DSA. Oke. Nah, sebagai respons terhadap kecepatan yang diinginkan dari kurva eliptik dan risiko keamanan yang tidak diinginkan, kelas kurva ini telah mendapatkan popularitas. ID DSA memecahkan masalah algoritma diskrit yang sama seperti DSA, isi atau isi DSA, tetapi menggunakan keluarga kurva eliptik yang berbeda yang dikenal dengan kurva Edwards. ID DSA menggunakan kurva Edwards terpilih. Meskipun menawarkan sedikit keunggulan dalam kecepatan dibandingkan isi DSA, popularitas ID DSA berasal dari peningkatan keamanan yang signifikan. Nah, dari artikel ini, getteleport.com ini, kita tahu ya bahwa apa? Ada sebuah klaim gitu ya, ada sebuah informasi di sini bahwa popularitas IDDSA berasal dari peningkatan keamanan yang signifikan. Jadi, penerapan IDDSA ini secara signifikan meningkatkan keamanan dibandingkan isi DSA tadi. IDDSA menghasilkan nonce secara deterministik sebagai hash sehingga membuatnya tahan terhadap tabrakan collision resistant. Oke, bagus. Dia ada collisionnya ya. Nah, akhirnya begini. Ada RSA, DSA, isi DSA, dan ID di DSA. RSA pasti paling banyak diterapkan dan didukung. Desa sejarah keamanan yang terkenal buruk membuatnya kurang populer. Isi desa cukup baru tetapi tidak sepopuler ID desa. Cukup baru tetapi disukai oleh sebagian besar pustaka kriptografi modern. Kunci yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuat. ID desa adalah algoritma dengan kinerja tercepat di semua metrik. Kunci publik memiliki panjang 2 kali lipat dari tingkat keamanan bit yang diinginkan. Ini lebih lama, lebih cepat. Oke. Algoritma khusus DSA memerlukan pengguna nilai. ID DSA memberikan tingkat keamanan tertinggi dibandingkan dengan panjang kunci. Selain itu, ID DSA juga memperbaiki kelemahan keamanan yang ditemukan pada isi DSA yang tadi ya, CVA yang tadi. Nah, di sini cukup nyampein ya bahwa ID DSA itu berdasarkan teleport ini atau Go teleport ini, ID DSA itu lebih baik daripada isi DSA. Karena dia berhasil, kenapa? Ini secara security ya. Kenapa? Karena dia berhasil memberikan keamanan tertinggi dibandingkan dengan panjang kunci. Selain itu, IDDSA juga memperbaiki kelemahan keamanan yang ditemukan pada isi DSA. Gitu ya. Kita nggak akan kulik lebih dalam lagi ya, bagaimana sih cara kerjanya, kenapa bisa disebut begitu. Kita cukup telan aja dulu informasi ini gitu ya. Lanjut dulu, oke. Ini adalah lognya dari Vision One tadi. Pilih tunnel detection, medium, kemudian anti-gravity.exe, kemudian dia mengakses SSH-exe, kemudian dia menggunakan min-r. Pilih putih tadi ya. Event ini menunjukkan aktivitas pembuatan SSH reverse tunnel yang terdeteksi sebagai peeling atau SSH tunneling untuk bypass kontrol jaringan dengan tingkat risiko medium pada endpoint. Proses aplikasi anti-gravity.exe memicu eksekusi SSH.exe dari Windows Open SSH dengan komen SSH min-r.
server internal min-end, yang berarti membuat reverse port forwarding dari mesin lokal ke server internal. Aktivitas ini dikategorikan dalam mid-range attack dengan teknik yang berkaitan dengan pembuatan channel terenkripsi untuk komunikasi tersembunyi dan masuk dalam konteks TA001 Command and Control karena dapat digunakan untuk mengalirkan akses atau kontrol melalui jalur SSH yang sulit dipantau. Proses ini berasal dari parent aplikasi anti-gravity.exe. Kemungkinan IDE atau tool developer. Namun, memunculkan SSH tunnel ke host internal sehingga berpotensi digunakan untuk bypass restriksi jaringan atau membuat akses remote tidak langsung. Secara teknis, hmm, endpoint memiliki beberapa IP termasuk link lokal 169 dan seterusnya menunjukkan interface di tambahan atau virtual networking misalnya kontainer WSL atau VPN. Kesimpulannya, event ini adalah indikasi tunneling aktif melalui SSH reverse port forwarding dari aplikasi user level ke server internal yang sah jika untuk di debugging atau remote development. Tetapi berisiko tinggi jika tidak diotorisasi karena dapat menjadi jalur command and control atau bypass kontrol keamanan jaringan. Ya, 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 menarik, menarik, menarik. Kalau ngelihat begini ya tadi ya, secara sederhana peeling channel detection itu tadi dia bikin sebuah akses terenkripsi terowongan untuk ngelewatin untuk apa? Untuk jadi nggak kebaca tuh datanya karena apa? Karena dienkripsi. Mitre attack encrypted channel asymmetric cryptography adalah teknik dalam kerangka Mitre attack yang menggambarkan bagaimana attacker menggunakan enkripsi berbasis kriptografi asimetris seperti SSH, TLS untuk membuat channel komunikasi tersembunyi dan aman antara sistem korban dan server attacker. Ya, ini aman, tapi tadi kalau legitimate dia menjadi aman, tetapi kalau tidak legitimate justru menjadi bahaya ya. Artinya bagaimana? Artinya adalah apa yang dilakukan tidak terbaca oleh sistem keamanan. Karena apa? Karena terenkripsi. Nih, kita lihat mitra attack ya. Saluran terenkripsi kriptografi asimetris. Pihak lawan dapat menggunakan algoritma enkripsi asimetris yang dikenal untuk menyembunyikan lalu lintas perintah dan kontrol daripada mengandalkan perlindungan bawaan yang disediakan oleh protokol komunikasi. Ya, 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 ya. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik. Nah, ini memang sengaja dibikin ya, tunneling. Tunneling ya, oke. Menggunakan pasangan kunci per pihak, satu kunci publik yang dapat didistribusikan secara bebas dan satu kunci private. Karena cara kunci dihasilkan pengirim mengenkripsi data dengan kunci publik penerima dan penerima mendekripsi data dengan kunci private mereka. Ini memastikan bahwa hanya penerima yang dituju yang dapat membaca data yang dienkripsi. Algoritma enkripsi kunci publik yang umum meliputi RSA dan El-Gamal. Ya, yang paling common banget RSA tadi ya. Jadi kemudian ada perkembangan menjadi ECDSA dan IDDSA. Dan IDDSA adalah protokol terbaik dalam konteks signature SSH ya. Ya, ya Mitriatek hanya menyampaikan itu ya bahwa ini adalah apa namanya algoritma enkripsi asimetris yang kenal untuk menyembunyikan lalu lintas perintah dan kontrol daripada instead mengandalkan perlindungan bawaan yang disediakan oleh protokol komunikasi, misalnya tadi protokol yang lain ya. Ya, itu maksudnya. Oke, cukup jelas saya kira mengenai peeling tunnel detection. Misalnya kita geser peelingnya, tapi kita fokus ke tunnel detection. Jadi ini adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan koneksi atau komunikasi ke server melalui terowongan. Kalau lewat terowongan ya memang dia kategorinya seperti ilegal gitu ya. Seperti ilegal ya. Tetapi kadang-kadang dia diperlukan untuk menghindari apa kerentanan dari protokol yang ada. Misalnya gini, kita mau akses 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 ke server menggunakan protokol yang sudah ada apa namanya sudah ada gitu protokol yang sudah ada. Tetapi protokol yang sudah ada itu ternyata ditemukan CVE. Nah, itu berbahaya. Nah, maka kadang-kadang kita perlu membuat tunnel, membuat terowongan sendiri
Gimana caranya ngebikin tunnel untuk bisa tembus ke dalam, untuk bisa mengakses command and control ke dalam. Nah, problemnya tunneling ini dia nggak bisa ngebaca apa namanya ngebaca apa traffic, karena kan tadi dia di encrypt gitu. Dan encrypt itu perlu decrypt sehingga dia perlu konfigurasi lebih dalam lagi untuk ngelakuin dekripsi dari payload yang dilempar tuh selama komunikasi itu gitu kira-kira secara sederhana. Oke, Cybercast 29 dari gua itu dulu kayaknya deh. Udah cukup jelas ya. Kita mungkin tinggal 3 kali lagi ya, sampai di 32, insya Allah. Berarti 30, 31, 32 ya, tiga kali lagi. Sorry banget kalau seandainya ada yang keliru dari penjelasan gua, boleh banget direvisi, di komen di bawah. Kalau seandainya ada yang mau didiskusin juga boleh banget komen di bawah. Sampai jumpa.